Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Halo. Semua yang saya sampaikan tadi, ya, secara tertulis ada di chatting. Sudah saya bikin tadi chattingnya. Ya, ini adalah ya, presentation PowerPoint yang saya harapkan bisa tampil di laptop saudara-saudara sekalian. Ya, kalau di handphone saya tidak tahu, mungkin handphone terlalu kecil. Namun kalau di laptop pasti ada. Ya, kita lihat di sini chapter 7, understanding local buyers. Artinya kita sebagai pemasar internasional harus memahami ya, terutama perilaku dari local buyers, yaitu perilaku pembelian, terutama ada yang namanya B2C, dari business to consumers, nanti ada yang namanya B2B, ya, institutional buyers, dari bisnis ke bisnis lagi. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, saya harapkan saudara catat, dan kalau masih kurang jelas, ya, saudara bisa akses di YouTube Wiriawan Education, di situ ada itu. Ya, jangan lupa itu untuk membantu saudara-saudara yang misalnya mencatat tidak jelas, perlu berulang-ulang. Nah, kalau di YouTube itu bebas, saudara bisa ulang kapan waktu saja, berapa lama terserah. Ya, karena di situ ada, ya, artinya judul per judul. Nah, kita lihat apa yang disebut local buyer behavior, ya, secara basic gitu, ya, secara dasar. Nah, dikatakan ya, adanya budaya dan buyer behavior atau perilaku dari pembeli. Karena ada beberapa, ya, walaupun dikatakan bahwa marketing basically, ya, beliefnya, kepercayaannya bahwa more and better goods, ya, barang yang lebih banyak, barang yang lebih baik akan, ya, menaikkan consumer standard of living. Apa itu misalnya? Orang dulu itu, ya, dulu sekali naik cikar atau pedati. Orang sekarang tidak perlu naik pedati atau naik andong, naik sado. Dulu abad ke-19 awal, ya, tuan-tuan besar Belanda ataupun orang-orang kaya itu kemana-mana naik cikar atau andong, ya, semacam sado, semacam delman, karena tidak ada kendaraan bermotor. Ya. Nah, belakangan ketika orang mampu membuat kendaraan bermotor di Eropa, mulai masuk juga ke waktu itu Hindia Belanda. Kalau saya nggak keliru, ada seorang bangsawan tinggi, mungkin Paku Alam, ya, di Surakarta atau siapa itu, ya, itu memiliki mobil pertama. Jangan dibayangkan seperti mobil sekarang. Mobil pertama itu asal bisa jalan saja, tutupnya juga belum ada, ya, semuanya masih serba sederhana, tapi itu mobil. Kenapa dia mobil? Dia bisa jalan tanpa kuda. Ya, ada semacam mesin, whatever itu. Nah, itu adalah perkembangan. Ya, sekarang orang bisa menikmati kendaraan yang lebih cepat jalannya, tidak pakai tenaga kuda, ya, tapi pakai mesin dan sebagainya. Ya, dan demikian satisfaction-nya bertambah. Ya, kalau dulu jalannya lambat, mungkin dari Semarang sampai ke Ungaran itu, ya, harus berjalan, ya, 2-3 hari. Dan keadaan jalan itu jangan dibayangin sekarang beraspal segala. Oh, jangan. Ya, jalan dulu becek. Jakarta ke Bogor, ya, becek. Ya, mungkin perlu 4 hari. Ya, walaupun hanya 60 km, sekarang tidak perlu.
Sekarang kalau tidak macet sebenarnya 1 jam sampai ke Bogor. Yang bikin repot tuh macet bisa 2-3 jam. Nah, itu pengertian sekarang karena ada marketing dan materialis. Materialis itu apa yang dihasilkan oleh marketing tadi, yaitu produk barang dan jasa. Ya. Nah, selalu orang mengharapkan adanya produk baru. Tetapi lambat laun orang mulai menyadari bahwa adanya material affluence, artinya materi yang hebat, yang wah itu, belum tentu bisa menambah personal happiness. Karena ada istilah yang dikatakan money cannot buy you love. Ada pengalaman yang tidak bisa dihasilkan walaupun orang itu banyak memiliki uang. Saya juga punya, tapi karena direkam saya nggak mau ngomong. Artinya terkait dengan seorang teman saya terjadi semacam pembunuhan di rumahnya. Jadi saya mengalami itu karena saya disuruh datang bos saya untuk menolong teman saya. Artinya paling tidak menemani bos yang ada di situ, bos saya itu. Tapi itu terlalu menyeramkan. Saya tidak akan sembarangan cerita mengenai itu. Saya tidak terlibat, saya kebetulan disuruh datang, ya saya datang. Nah, biasanya perilaku pembeli, buyer behavior adalah mengikuti skema ini. Apa itu skemanya? Kita lihat di sini ada external influence. Kalau saudara bisa lihat bagus. Kalau tidak usahakan supaya bisa melihat slide presentation saya. Sebab saya dasarkan kuliah saya dari sini. Yang pertama-tama dibuat oleh McGraw-Hill dan diberikan kepada saya. Jadi saya hanya artinya menambah kurang, memodifikasi, tapi originalnya dari McGraw-Hill. Harus saya sampaikan itu. Kita lihat apa itu yang namanya external influences, yaitu dampak eksternal, dampak dari luar. Pertama-tama yang penting adalah culture atau budaya. Budaya, culture, itu membentuk yang disebut buyer karakteristik. Karakteristik dari buyer tadi. Contohnya bagaimana? Contohnya beberapa mungkin di kelas ini ada yang beragama Islam. Karena dia beragama Islam, dia perempuan, dia berhijab. Jadi behavior dia, arti karakteristik dia sebagai seorang wanita muslim, dia tentu berhijab dan hanya membeli baju-baju muslim. Nah, itulah yang disebut budaya mempengaruhi buyer karakteristik. Jadi seorang muslimat umumnya tidak akan membeli baju kalau bukan baju hijab muslimah itu. Nah, atau sebagai muslim, ketika dia makan, ketika dia minum, dia memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh budaya Islamnya itu. Dia tidak boleh makan babi. Makanya McDonald itu sukses luar biasa. Ketika mereka mengubah dari pork burger yang dijual McDonald dimanapun di dunia menjadi beef burger. Karena orang muslim boleh makan beef. Bukan karena adanya nasi, tapi karena pork burger di dunia itu diubah menjadi beef burger untuk pasar Indonesia. Karena McDonald menyadari Indonesia ini 90% adalah orang muslim. Dan orang muslim tidak boleh makan babi. Jadi mereka ubah itu. Mereka ubah dari pork menjadi beef. Mereka sukses. Karena mereka berhasil target marketnya 90+%. 90% orang Islam boleh makan beef. Nah, yang non muslim juga beberapa persen lagi juga boleh makan beef. Jadi 90+%. Kalau mereka sasarkan itu hanya kepada yang non muslim yang makan pork, mereka dapati suatu target market yang sempit sekali, yaitu 10%. Jadi karena apa? Ya kembali tadi saya katakan, culture atau budaya itu membentuk artinya buyer karakteristik dan sekaligus juga buyer decision process.
Oh saya orang Islam, ya, saya tidak boleh minum alkohol. Ya, jadi saya ya artinya kalau mau minum saya menghindar bir dan sebagainya. Jadi decision proses saya itu. Nah hasil dari proses decision saya itu nanti menjadi buyer choices. Oh kalau saya minum, ya, saya nggak boleh minum bir. Ya, saya boleh minum kopi, boleh minum teh. Ya. Nah, di situ kita lihat ini buyer choices. Product choice, oh kopi. Nah terus brand choice, dari kopi apa yang enak ya? Ya kita lihat ada Starbucks, kita lihat ada Excelso. Oh saya milih Excelso saja. Nah setelah pilih brand choice Excelso, tinggal store choice. Ya, di mana artinya ada kopi yang menjual Excelso. Kalau saya kuliah di Untar, ya dekatnya di Central Park. Atau saya pergi ke Citraland. Kalau ada Excelso, saya kira Citraland tidak ada. Citraland adanya Starbucks. Ya, jadi ini. Nah untuk buyer choice ini, ya, penentuan ya, choice yang dilakukan oleh buyer, nah di antaranya ini ada local marketing effort. Apa itu local marketing effort? Effort kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara lokal, baik oleh McDonald, baik oleh Starbucks dan sebagainya. Kalau dia McDonald, ya, local marketing effortnya tentu mempengaruhi buyer supaya choice-nya nanti produk choice jadi burger dari McDonald bukan dari BK. Sebaliknya orang BK juga berusaha untuk mempengaruhi supaya buyer itu membeli BK, ya, dan sebagainya. Ya, di sini adalah local marketing effort, makanya dia berada di sini panahnya mempengaruhi buyer choice tadi. Kalau saya orang Coca-Cola, tentu saya berusaha supaya ya, buyer saya itu membeli Coca-Cola, jangan membeli Pepsi. Kalau saya marketing dari Untar, tentu saya berupaya lewat kegiatan marketing saya supaya mahasiswa baru ini memilih masuk ke Untar, jangan masuk kepada universitas yang lain. Ya, ini terjadi. Ya, disinilah kegiatan local marketing effort menentukan buyer choice. Buyer choice itu dari produk ya. Oh minum kopi, ya kopinya kopi apa? Bisa macam-macam. Ada cappuccino, ya itu adalah product choice. Atau espresso, ya coffee latte. Nah baru brand choice. Kalau saya mau espresso, nah, pilihan saya Starbucks, Excelso atau yang lain-lain. Nah, itu brand choice. Dasarnya itu store choice. Kalau saya sudah memilih, misalnya store choice saya adalah Excelso, nah, di mana? Ya, di mana adanya? Ya, di Citraland paling dekat tidak ada. Jadi saya bisa jalan sedikit, masuk ke misalnya Center Park. Di situ ada Excelso di lantai dasar. Nah, itulah beberapa pilihan-pilihan yang dipengaruhi oleh kegiatan local marketing effort. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, jadi ini perilaku buyer behavior, perilaku local buyer. Di Indonesia lain, ya mungkin kalau di Eropa lain, Ya, orang di sana tentu pemakan pork, jadi tidak perlu ada McDonald, ya selalu beef, ya mereka pakai pork aja. Nah di sini tidak bisa. Nah ketika McDonald itu masuk ke India juga terjadi masalah. Karena di India ada 10 jutaan sampai 20 juta orang India yang Islam. Juga tidak boleh makan pork. Nah, tapi berlainan dengan di Indonesia, McDonald tidak bisa menggunakan beef burger. Karena ini bertentangan dengan perilaku local behavior orang Hindu di India yang tidak makan beef. Apa yang mereka makan? Ya mereka dilarang makan beef karena itu tunggangan dari Dewa Siwa, lembu nandi itu. Jadi lembu nandi tidak boleh disembelih. Akibatnya pork tidak bisa, babi, ya, lembu juga tidak bisa. Orang India menggunakan misalnya yang disebut mutton burger, burger yang dari mutton, ya, domba. Bukan karena ada yang sebut oh karena orang India tuh vegetarian, nggak ada urusan dengan vegetarian. Orang India tuh sering pakai rempah-rempah,
juga tidak ada urusan. Ya, kalau rempah-rempah ditambah dengan beef juga tidak laku. Masalahnya karena beef itu tidak boleh. Ya, jadi ketika mutton burger itu boleh dan tidak ada urusan dengan vegetarian dan sebagainya. Ya, banyak orang India juga makan nasi biryani dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada urusan. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita teruskan. Nah, tentunya ada beberapa juga buyer behavior ini tidak akan saya tanyakan dalam soal, ya, asal saudara tahu saja yang disebut relative income hypothesis. Ya, artinya menurut James Dusenberry, ya, behavior orang itu kalau dia lebih income-nya lebih dibandingkan sejawatnya. Artinya rata-rata gaji teman-temannya 10 juta. Dia punya 20 juta tiap bulan gajinya. Jadi dia lebih banyak, ya, mengeluarkan pembelian uangnya. Karena dia lebih mampu. Income dia di atas 10 juta. Dia 20 juta. Makin tinggi dia makin bebas menggunakan uang. Ya, karena ada yang namanya disposable income. Income yang bisa didispose, bisa digunakan untuk makan, belanja dan sebagainya. Ini menurut James Dusenberry. Ya, ada lagi yang dikatakan permanent income. Nah, ini Milton Friedman. Milton Friedman itu ekonom jago itu. Itu pemenang hadiah Nobel. Ya, artinya expected income. Kalau saya pekerja tetap, dosen tetap, akhir bulan saya terima gaji dari Untar. Ada lagi dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap hanya menerima gaji kalau dia mengajar. Berapa kali dia mengajar, ditambah dengan berapa SKS, dan itu gaji dia itu. Atau saya pelukis. Saya pelukis, ya, saya tidak tahu kapan lukisan saya laku. Saya bikin satu lukisan mungkin 2-3 bulan. Saya bikin lukisan kedua 2-3 bulan lagi. Sampai nanti saya punya 10 lukisan. Ya, saya punya 10 lukisan mungkin sudah waktu setahun setengah. Baru saya bisa pameran. Ya, nah dari pameran saya mungkin laku tuh 10 lukisan. Jadi saya dapat uang. Kalau satu lukisan setengah juta, ya, 500 juta, setengah miliar, ya, saya dapat uang sekaligus. Tapi tidak tentu. Ya, kenapa tidak tentu? Karena saya bukan pegawai tetap. Saya pegawai tetap siapa? Saya pelukis. Pelukis itu kapan saya punya lukisan laku terjual, saya dapat duit. Jadi saya sehari-hari hati-hati. Karena mungkin saya dapat uang lagi setelah saya pameran lagi. Kapan? 2 tahun lagi. Nah, jadi uang yang saya terima hasil jualan lukisan saya itu, ya, saya pergunakan dengan hati-hati. Karena saya tidak tahu saya bisa dapat uang kapan lagi. Kalau saya penyanyi begitu juga. Kalau saya cita-citata, ya, diundang nyanyi. Ya, Bunga Citra Lestari saya diundang nyanyi. Saya Afgan. Terus saya Raisa, ya, Andini. Ya, itu mantan mahasiswa saya di BINUS dulu, Raisa itu. Wah, itu kaya besar itu. Kawin dengan David Hames David atau siapa saya nggak tahu. Itu berbeda 10 tahun tapi kaya. Karena sekarang dia lagi pasarkan terutama Aqua. Nah, saya kira honor untuk memasarkan Aqua sebagai bintang modal itu sekitar 3 miliar lebih itu sekarang. Ya, dulu saja sebelum menikah sudah 2 miliar. Waktu itu dia sudah endorse 10 brand. Jadi bayangkan 10 kali 2 miliar untuk 1 tahun, ya, 20 miliar. Kalau nanti laku, kemudian tahun kedua diperpanjang, ya dia tahu, ya, bahwa dia, ya, signifikan untuk menaikkan penjualan produk itu. Ketika dikontrak untuk 2 tahun lagi ke depan, dia nggak mau lagi. Ya, misalnya dengan 2 miliar, dia minta 3 miliar. Nah, itu cara sekarang dia kaya banget. Ya, tapi income-nya tetap relatif. Tunggu ada yang kontrak dia untuk show, menyanyi, atau untuk bintang iklan. Nah, ini dia nggak tahu kapan. Oleh karena itu income-nya tidak permanen. Biasanya orang-orang seperti ini, ya, lebih hati-hati, ya, membelanjakan uangnya daripada kalau permanen. Kalau dia direktur utama suatu perusahaan, dia tahu tiap bulan dia terima gaji.
Kalau perusahaannya raksasa, Unilever mungkin gajinya juga raksasa. Mungkin dia terima 1 bulan 400 juta. Ya. Jadi dia lebih bebas punya disposable income. Karena kalau dia keluarkan misalnya 100 juta, dia tahu pada akhir bulan dia dapat duit lagi. Ya, pada orang yang berpenghasilan tetap. Nah ini kata Milton Friedman. Ya, itu terjadi di mana-mana. Kita tidak usah memperpanjang itu, kita terus kerja. Asal saudara paham kenapa ada orang yang lebih mudah mengeluarkan uang, kok ada orang yang pelit gitu, tergantung dari situ. Ya. Nah, pertama-tama kalau perilaku pembeli itu, dia bertanya, ya, what does the product atau the service do for the buyer? Kalau saya nonton bioskop, apa ya, artinya yang saya dapatkan? Saya keluar uang mungkin 60.000 satu tiket, saya nonton, nah, tapi saya puas. Nah mungkin karena saya katakanlah lagi pendekatan, jadi saya mau berdua-berdua saja, itu dulu, sekarang nggak lagi. Itu mungkin kalau orang muda. Ya, atau saya sedang filmnya itu James Bond 007. Jadi saya penggemar 007. Nah film itu memberikan saya kepuasan. Ya, atau saya naik mobil Honda, Toyota, Lexus, apalagi kalau Lambo, ya, atau Ferrari. Nah di situ Ferrari itu memberikan apa kepada saya sehingga saya mau membayar mahal-mahal. Ya, Lambo itu mungkin 13 M, apalagi kalau misalnya Bugatti, ya, atau Maserati, wah bisa 15 M. Ya, apa yang diberikan kepada saya sehingga saya mau keluar uang. Nah itu pertanyaan pertama. What does the product or the service do for the buyer? Saya buyer. Saya keluar uang, apa yang saya terima? Apa yang produk atau jasa itu berikan ke saya? Kok berbeda? Saya menumpang pesawat SQ first class. Ada lagi orang yang di kambing class. Waktu itu kalau first class, ya, tahun 80-an 90-an ke LA atau San Francisco itu kira-kira $4.500. Dolarnya baru 2.000. Ya, kalau kambing kelas itu sekitar $900 di belakang gitu. Yang makannya juga pakai, ya, piring dari kaleng gitu. Nggak ada pilihan. Pilihannya mau dikasih ayam atau ikan. Ya, pakai nasi atau pakai potato, itu aja pilihannya. Tapi kalau di first class, wah pilihannya macam-macam. Ada steak dipotong, bawa di depan kita, diiris-iris, dipotong, sampai kepada Häagen-Dazs, sampai, ya, minuman, mau minuman keras ada, champagne. Ya, saya nggak doyan minuman keras, jadi saya minta jus d'orange terus menerus. Ya, again, jus d'orange for you sir, yes. Ya, dapat lagi jus d'orange sampai kembung. Ya, atau dikasih buah segar, waduh berlimpah-limpah dah. Nah itu di first class, tapi bayarnya 4.500. Kalau di cabin class bayarnya $900 dan tempatnya sempit. Kalau first class itu kita bisa tiduran. Ya, nah itu perbedaan. Kenapa? Gitu. Kok saya mau beli? Ya, nah perilaku pembeli ini bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Karena saya dibayarin kantor. Kalau dibayarin kantor, ya, sesuai dengan kontrak yang saya tanda tangani di kantor, saya berhak, ya, first class hotel bintang 5, first class, ya, artinya airfare, SQ. Nah, saya pilih yang buat saya maksimal, yaitu first class tadi karena dibenarkan seperjanjian kontrak saya. Tetapi perilaku saya bisa berubah. Kalau saya biasa pakai Garuda business class ke Surabaya, nah itu Garuda itu paling tinggi business class sekarang ini. Ya, nggak ada first class. Ya saya naik bus business class. Saya dibayar kantor. Tapi kalau besok lusa, kemudian saya tidak dibiayai oleh kantor, saya harus bayar sendiri karena ada urusan pribadi saya di Surabaya, ya, saya mungkin nggak naik first class. Ya saya naik cabin class lagi aja, ekonomi. Kenapa? Ya saya mesti bayar. Sayang dong duit saya kalau harus business class. Nah hotel di Surabaya saya nggak milih-milih.
Biasa saya bintang 5, oh saya bintang 3 juga jadi. Jadi ada penurunan satisfaction saya. Karena di situ satisfaction itu mesti saya biayai ya lewat kantong saya. Nah, di lain pihak kalau dibiayai bisnis, satisfaction saya ditopang oleh kontrak bisnis. Jadi saya berhak naik first class, ya, SQ, first class hotel bintang 5. Jadi di sini kita lihat ada perbedaan ya, buyer behavior. Karena ditentukan juga oleh siapa ya, yang membiayai kepuasan itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, apapun core benefitnya sama. Ya. Apakah saya beli ya mobil misalnya Agya kecil, jelek, tapi lincah, ya. Atau saya beli Maybach Mercedes-Benz, ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Transportasi, membawa saya dari poin A ke poin B. Kalau saya naik Agya tuh sampai juga. Mungkin lebih lincah, karena kecil, bisa nyelip-nyelip. Kalau sebagai Maybach keren, gagah, Rolls Royce, ya tapi saya takut diserempet, jadi saya hati-hati. Nah, tapi toh sampai juga ke tujuan. Jadi ada disebut core benefit, membawa saya sebagai alat transport ke poin A sampai ke poin B. Dari Jakarta misalnya sampai ke Bumi Sepang Damai. Ini kesamaannya. Ini core benefit yang tidak bisa tidak harus diperhatikan. Kalau saya beli jam tangan, oh saya beli Richard Mille, oh mungkin 3M. Ya. Saya beli Patek Philips, PP, atau GP, Gerard Perregaux. Ya. Atau saya pakai Piaget, sama aja. Itu hanya fungsinya apa sih? Fungsinya hanya sebagai alat penunjuk waktu. Jadi kalau saya beli ya arloji ya katakanlah Seiko, ya, artinya juga Alba, Citizen-nya sama aja. Ya, hanya menunjukkan waktu yang penting tepat dan tidak ngawur. Jadi selebihnya adalah bubble, ya, artinya psychological value ya, yang terjadi karena ada unsur pemasaran di dalamnya. Diproyeksikan, oh, kalau Lamborghini hebat, ya, kita beli hebatnya itu. Ya, kita naik misalnya Avanza, ya, kita naik misalnya juga Xenia, sama aja sampai juga. Itu core benefit. Ya. Nah harus hati-hati. Ya. Core benefit itu berbeda antara local market yang satu dengan yang lain. Ya. Misalnya market yang di Jepang, orang Jepang nggak mau beli mobil-mobil import. Dia merasa dia bikin Lexus udah paling hebat, Toyota saja udah hebat. Buat apa saya mesti beli ya, barang-barang import dari luar? Nah di situ ada kepercayaan bahwa Jepang adalah bangsa yang mampu membuat produk yang the best. Kosmetik, Shiseido, wah dia beli Shiseido, dia nggak mau beli kosmetik import. Ya, misalnya dari katakanlah Max Factor dari Amerika yang hebat, oh enggak, Max Factor kalah dibandingkan dengan Shiseido. Karena Jepang adalah bangsa yang gemar menggunakan produk dalam negeri sendiri. Lain dengan orang Indonesia. Ya, jadi ada perbedaan antara market dengan market. Nah, McDonald di Eropa ya tidak peduli pakai pork. Orang lahap aja makan pork burger. Di Indonesia orang bisa muntah-muntah tidak mau makan pork. Ya, ada perbedaan. Jadi di Indonesia harus ada strategi multi domestik. Yaitu apa? Masuk di Indonesia ganti beef. Itu domestic strategi. Tapi nanti masuk di India ada lagi domestik India lagi, itu beda lagi. Ya, pakai apa? Pakai Button Burger. Jadi domestik tapi banyak. Disebut multi domestik karena banyak, bukan satu. Ya, jadi kita lihat ada multi domestik, ya, ada lagi strategi global. Dan kalau global Coca-Cola. Coca-Cola dimanapun dipasarkan. Semua orang di dunia umumnya senang minum Coca-Cola. Semua orang di dunia umumnya senang menonton film James Bond 007. Ya, jadi ingat,
Ada perbedaan di antara local market. Nah, jangan lupa, buyers are goal oriented. Pembeli itu goal oriented. They buy for a reason. Tadi saya bilang, kenapa saya beli misalnya tiket first class SQ, karena itu saya merasa pertama prestigious. Kalau saya kebetulan terbang dari Jakarta ke LA, di dalam pesawat itu ada orang-orang yang bekerja juga yang saya kenal. Dia lihat, oh Pak Jim itu naik first class. Nah, saya juga jadi nggak kalah gengsi. Kalau nggak nanti artinya ketinggalan, malu. Wah, saya ketemu Pak Jim duduknya di kambing kelas, mungkin udah bangkrut ya. Oh, tidak boleh itu. Jadi perusahaan saya menjaga gengsi saya. Saya diizinkan duduk di first class. Kenapa? Karena saya direktur perusahaan mereka. Perusahaan Borsume, perusahaan Belanda. Jadi saya juga pakai dasi. Dasi saya Versace tentunya. Sepatu saya Bali. Atau kalau tidak Bali, misalnya juga merek-merek lain. Bruno Magli. Ini terjadi karena peer pressure. Tapi ada goal oriented, itu tadi. Kadang-kadang tidak masuk akal, hanya buat gengsi kita mahal, ya apa boleh buat. They buy for a reason. Reason itu tadi. Saya diizinkan duduk di first class supaya jangan kalah dengan direktur dari perusahaan lain. Itu yang kita lihat. The point is we have to understand what the reason is. Jadi kalau kita memahami reason orang beli, nah kita bisa menang selangkah. Kita tahu pembeli kita apa yang mereka hendak. Kita McDonald, kita tahu mereka menghendaki halal food. Jadi kita sediakan halal food. Dan bukan McDonald saja, bakmi GM lebih dulu tahun 70 sudah masuk ke bakmi ayam. Dulu ketika pertama kali saya SMA, saya kenal pemilik, anak perempuan pemiliknya, namanya Li Yao Chu. Ketika itu baru dibuka gerai pertama di Jalan Kejayaan, di warung bapaknya itu. Belum jadi seperti sekarang, baru satu. Itu pun bukanya sore. Bapak itu tutup warungnya, di halamannya dia gelar tenda. Nah, bapaknya juga yang pertama kali bikin bakmi Gajah Mada. Masih campur, bisa pilih babi atau ayam. Nah, karena saya dari kecil tidak makan babi, makan ayam, ditanya mau apa? Iya, babi ayam. Masih tawar lagi. Kalau minyaknya boleh, nggak mau minyak. Saya bilang. Jadi dikasihlah saya bakmi ayam, minyaknya minyak sayur. Tapi mereka jitu. Ketika mereka mau berkembang, mereka ambil keputusan. Kita mau berkembang, terutama ke Jakarta Selatan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa bertahankan babi. Jadi mereka dengan jitu memutuskan, oke, kita putuskan saja halal food, yaitu bakmi ayam. Nah, mereka juga minta sertifikasi halal MUI. Jadi sekarang kita lihat ibu-ibu berjilbab pun bisa masuk ke restoran bakmi GM tanpa ragu-ragu. Itu adalah suatu strategi. Karena apa? Bakmi GM understand bahwa mereka berbisnis di negara Muslim. Jadi tidak boleh dibikin bingung dengan ada ayam atau ada babi seperti perbuatan. Jadi akhirnya mereka putuskan. Ini adalah slide-slide yang saya minta saudara pelajari. Ini juga buyer decision process ini. Pertama, proses dari keputusan pelanggan mesti ada problem recognition. Adanya suatu problem yang direcognize, yang diketahui. Nah, misalnya apa? Di sini saudara lulus SMA, itu problem saudara. Terus mau apa? Saudara mau masuk fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, saudara boleh search information. Saudara search information, ada Untar, ada Trisakti, ada Atmajaya, ada Binus dan sebagainya. Nah, tinggal saudara pilih. Baru saudara evaluate. Oh, abang saya, cici saya, koko saya udah di Untar. Mereka kos, jadi saya ikut saja Untar. Nah, buat apa saya ke Atmajaya?
saya daftar saja di Untar. Supaya kalau kos bisa sama cicit saya, masuklah saudara di Untar. Saudara evaluate. Oh, Untar gampang diakses. Di pinggir jalan besar, di jalan Esparman. Di belakangnya ada rumah kos, gampang itu. Nah, itulah evaluasi ini. Cuman kalau hujan banjir ya, nah itu apa boleh buat. Nah kemudian choice, dah inilah saudara pilih Untar. Setelah choice baru outcome. Hasilnya saudara menjadi mahasiswa Untar. Nah ini yang terjadi. Tapi ada semacam tetapinya. Karena tidak setiap pembelian itu prosesnya seperti ini. Ada yang disebut big ticket item. Pembelian-pembelian yang big ticket item. Apa itu artinya big ticket item? Big ticket item itu artinya kalau kita keluarkan biaya, duit itu besar sekali. Ya, dibandingkan dengan low ticket item. Apa itu low ticket item? Yaitu kalau saudara belanja barang, harga barang itu murah. Nah beda, information resource sangat berbeda. Kalau pada big ticket item, misalnya mau beli rumah, mahal. 5M, 10M. Bahkan sekarang ada rumah yang 100M. Mahal, itu big ticket item. Jadi information resource-nya lebih menjelimet. Saudara ingin tahu, misalnya, ya, artinya sertifikatnya apa? Ya, ada sertifikat hak milik, ada sertifikat hak guna bangunan 30 tahun. Itu paling sedikit harus ada sertifikat. Tidak boleh di atas tanah yang non sertifikat. Ya, tanda garapan sudah nggak mau, mahal-mahal kok tanda garapan. Kedua, izin bangunan IMB. Ada apa tidak? Harus. Kalau tidak ada IMB tidak sah di Jakarta. Artinya rumah yang dibangun tanpa izin. Sewaktu-waktu bisa dihancurkan oleh Pemda. Ya, itu nomor satu. Sekarang ini di Jakarta tentu perlu tahu. Kalau hujan banjir apa tidak. Nah, ini kita perlu tahu sekarang. Namanya Jakarta kan. Nanti kita beli mahal-mahal, kalau hujan kelelep, wah nggak mau. Sekarang orang menghindar beli rumah dekat pinggir-pinggir kali itu. Ya, orang nggak mau. Orang mau ke atas sedikit, tapi juga tidak boleh longsor. Nanti kalau hujan longsor, jadi disitulah orang pergi ke Sentul misalnya, menghindari banjir. Kalau Sentul, saya kira jarang banjir, ya, kecuali sudah hebat-hebatan. Jadi yang namanya low ticket item itu, ya, harus juga diteliti. Kemudian apalagi banyak bandit nggak di situ, dia orang jahat, banyak pencoleng. Malam-malam rumah saya digarong, ya. Nah, saya nggak mau tinggal di rumah seperti itu. Ya, itu adalah konsekuensi kalau kita mau membeli yang big ticket item. Tanya apa lagi? Ya, apakah ada lewat Transjakarta yang memudahkan saya kalau sewaktu-waktu saya harus pakai bus? Itu juga pertanyaan. Nah kalau saya keluarga muda punya anak balita, anak saya pada suatu saat akan sekolah, nggak di Untar, itu masih kecil, 5 tahun. Terus ada sekolah yang baik nggak buat kelas 1, buat SD? Itu pertanyaan semua. Itu semua harus diselesaikan. Sebelum saya keluar duit 5 miliar, 10 miliar, atau 100 miliar. Lain kalau low ticket item. Saya beli permen, relaksa, baru isep-isep, nggak enak sih. Terus saya beli 10.000, mungkin 5.000. Ya gampang lah, kalau nggak suka buang aja ke tong sampah. Atau kasih temen, nih buat lu nih, nggak enak, gitu itu. Itu low ticket item. Ya nggak enak, nggak puas, saya buang aja. Atau saya kasih orang. Nah, terus juga kita lihat lagi pakai, ya, apa itu, tan pasta, tapal gigi. Ya, kita lihat, oh saya biasa pakai Pepsodent, sekarang saya kepengen coba Sensodyne nih karena gigi saya ngilu. Nah, saya beli Sensodyne, tapi rasanya pedes nggak jadi dah. Saya pakai sekali 2 kali saya buang, saya kembali ke Pepsodent. Itu namanya low ticket item. Tidak perlu ditanya macam-macam, tidak perlu diselidiki macam-macam. Jadi information search-nya itu adalah tidak banyak, kecuali pada big ticket item. Lain big ticket item kalau saudara mau menikah. Banyak orang Katolik kalau menikah di Jakarta maunya di katedral.
Itu cita-cita mereka. Kenapa? Ya menikah kan sekali seumur hidup. Ini saya maunya sebagai orang Katolik nikahnya di katedral. Lah katedral penuh, ya nggak apa-apa, saya mundur aja sebulan 2 bulan sampai terjadi begitu ya. Jadi inilah information search yang agak berbeda satu dengan yang lain. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan problem recognition. Mesti ada problem. Kalau tidak terjadi proses itu. Tidak beli sesuatu. Nah, ini search. Tadi saya katakan ya, search intensitas itu berbeda antara low ticket item dan big ticket item. Baru evaluation. Ya, ini evaluation dilakukan. Ini proses-proses yang sudah saya jelaskan. Nah, ada yang Fishbein multi attribute model. Ya, sebenarnya Fishbein and Agent and Fishbein. Mereka ahli-ahli psikologi. Nah, mereka bikin model-model atribut bagaimana pembelian itu dilakukan oleh pelanggan. The buyer decision process ada choice. Ya, choice itu adalah influenced by social norm, situational factors. Ya, ada social norm, terus misalnya apa? Ya, can be useful. Ada orang Islam tidak boleh makan babi, jadi McDonald ganti dengan ya, beef burger. Ini outcome-nya. Ya, jadi ini pilihan keluar. Di customer satisfaction dipentingkan. Ya, makanya supaya customer satisfied, McDonald akan mengeluarkan ya, beef burger. Baru kemudian ada paket nasi. Nah, sekarang ada peran dari strong brand. Ya, strong brand itu dalam decision process itu mempercepat. Ya, reduce information search. Apa tuh strong brandnya? Coca-Cola. Kalau saya haus pengen minum, saya langsung aja Coca-Cola satu. Saya nggak usah pilih-pilih lagi deh. Ya, saya nggak mau pilih Pepsi, udah Coca-Cola saya udah biasa. Atau saya punya banyak duit, saya mau beli mobil, langsung saya pilih ya karena Mercedes-Benz. Ya, kenapa begitu? Nah, saya tahu populer, bagus, dan sekaligus reduce perceived risk. Kalau saya beli Mercedes tidak mungkin gampang rusak. Ya, jadi ini yang harus saya lakukan. Inilah fungsi dari strong brand. Makanya marketing berusaha membuat brandnya menjadi strong. Ya, local market research process. Jadi kembali problem definition. Problemnya apa? Nah, research design. Kalau saudara melakukan market research, ya, suatu saat barangkali harus melakukan market research. Saya dulu pernah melakukan market research berkali-kali dalam karir saya. Paling sedikit 3 kali. Ya. Dari riset desainnya apa? Kualitatif, kuantitatif, ya, deskriptif dan sebagainya. Ya, terus measurement scalingnya apa? Biasanya orang menggunakan skala Likert. 1, 2, 3 normal, 4 baik, 5 sangat baik. 1 kurang baik, 2 ya, sangat kurang baik, 1, 2 kurang baik, 3 normal. Itu ada scaling itu. Ya, biasanya data ordinal, ya, data nominal, terus questionnaire construction dibuat ya, questionnaire-nya ya, untuk memancing supaya bisa menjawab hipotesis penelitian. Nah, ini questionnaire ya, construction. Questionnaire itu begitu rupa dikonstruk ya, supaya bisa memancing jawaban terhadap hipotesis kita. Apa hipotesis kita? Mahasiswa Untar ya, biasanya happy ya, itu hipotesis 1. Nah, kita bikin kuesioner, kita sebut ya, mahasiswa Untar datang ke kampus ketawa, ya, mahasiswa Untar datang ke kampus ya, traktir teman, itu kuesioner iya atau tidak? Oh 4, agak betul. Kalau 2, oh tidak betul. Nah, kita hitung nanti ya. Oh, scalingnya adalah 1, 2, 3. Kalau kebanyakan 1, 2, nambah mahasiswa Untar tidak happy kalau begitu. Ya, dari mana kita tahu tidak happy? Dari kuesioner yang mereka isi. Nah, samplingnya ada yang minta sampling besar, tapi ada syarat barangkali paling sedikit harus 30, ya, minimum. Gitu. Ya, kalau untuk yang biasa, ya, tapi kalau untuk misalnya menggunakan katakanlah ya, konstruksi yang lebih hebat, SPS mungkin bisa 30. Tapi kalau saudara gunakan Amos Lisrel, ya, tidak bisa, itu harus paling sedikit sekitar 200. Nanti kalau saudara bikin juga proses research di
untuk tesis skripsi saudara juga begitu kurang lebih. Ya, ini saudara lakukan seperti itu. Apakah untuk local market research atau academic research? Ya, karena saya guru besar, ya, saya sudah menangani riset untuk doktor, riset untuk S2, dan juga untuk S1. Ya, jadi ini suatu hal yang kita harus tahu. Ada data cross section itu ya, bisa dicek reliability dan validity-nya. Reliability-nya misalnya lewat Cronbach alpha, ya kita lihat ya, itu reliability-nya dan lain-lain. Kalau data misalnya time series tidak bisa dicek, ya, reliability, validity, ya, kita lihat seperti itu. Kalau validity diceknya lewat apa? Pearson product movement, ya, itu jelas. Itu pada data cross section, pada SPSS. Nah kalau pakai Israel lain lagi. Ada lagi ya, artinya PSL, ya, perceive least square itu, ya. Jadi kita lihat apa yang digunakan untuk data analisis itu. Kalau kalau penelitian kualitatif tidak pakai data analisis ya, yang kuantitatif. Menggunakan apa qualitative research ini? Menggunakan focus group. Minimal 30 juga. Jadi dibagi 3, 10, 10, 10. Focus group bisa mahal karena dilakukan di hotel yang besar, ya, yang bagus, supaya mereka responden senang datang. Tapi data kuantitatif itu tidak mudah. Nah kalau sudah serba ya harus menyebar 200 kuesioner, mahal itu. Sekarang bisa disebarkan lewat online. Ini mengenai local market research process. Ya, seringkali harus dilakukan. Nah ini focus group buat initial exploratory research. Bisa saya lakukan 3 kali dalam hidup saya, mahal. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini survei, kalau survei biasanya kuantitatif. Consumer survei ya, biasanya paling bagus kalau lebih banyak, 500 and above. Tapi sebenarnya 200 sudah cukup. Terlalu besar lagi juga nggak baik. Ya, ada beberapa ahli riset dalam buku mereka juga tidak baik. Ya, 400 normal lah. Ya, ini kita lihat trade survey, ya, ini macam-macam trade survey dan sebagainya, local market, ya, kuesioner employed. Kalau saudara bikin skripsi juga nanti begini. Nah samplingnya berapa banyak? Saya pikir di atas 30 lah, ya, 50 sampai 100 kalau untuk skripsi. Ya, nah ini lain buying B2B. Kalau pada yang tadi B2C, ya, bottom line-nya adalah customer satisfaction. Saudara ya, punya duit banyak, saudara mau beli Mercedes S-Class, saudara presiden direktur Bluebird, boleh itu. Saudara punya duit banyak, saudara mampu bayar, saudara satisfied dengan Mercedes S-Class, silakan beli, nggak apa-apa. Ya, tapi pada industrial buyers yang disebut B2B ini, business to business, tidak begitu. Karena pada business to business, bottom line-nya bukan sekadar personal satisfaction, tapi apa? Profitability. Ya, cuan dapat tidak, saudara, profitable dapat tidak. Saudara sedang dengan Mercedes S-Class, boleh, tidak apa-apa. Buat pakai sebagai presiden Bluebird. Tapi kalau saudara gunakan Mercedes S-Class tadi untuk taksi saudara beli 200 taksi, ya, harganya berapa tuh satu Mercedes S-Class? Ya, bayangkan, nanti cost saudara terlalu tinggi. Sudah diharapkan dari waktu 5 tahun, ya, sudah profitable, sudah datang cuan. Nah karena harga S-Classnya mahal, belum tentu profitable dalam 5 tahun. Mungkin harus 10 tahun, kelamaan. Nanti banker saudara tidak terima. Wah nggak bisa deh Pak Jim. Kalau pakai Mercedes S-Class, mungkin 10 tahun. 10 tahun saya malas membiayai. Karena Pak Jim perusahaannya tidak profitable. Kenapa? Charge-nya sama. Ya, charge-nya berapa duit sekali naik ke taksi itu. Jadi diminta supaya diubah. Kalau mau Mercedes juga boleh, tapi kurangin. Jangan S-Class tapi C-Class. Ya, jadi jangan pakai power window. Digulung aja gitu supaya kosnya lebih murah. Jadi harus dimodifikasi. Nah ini kita lihat. Ya,
benar-benar sama, tetapi hasil akhirnya mereka bottom line-nya adalah bukan customer satisfaction, tapi profit apa tidak bisnis itu. Kalau tidak profit tidak bisa. Proses apa juga, ya, ada product regulation juga, ya, ada product specification sama, tapi nanti hasil akhirnya performance review itu, ya, performance review-nya ialah, ya, bukan customer satisfaction, tetapi apakah misalnya menguntungkan. Nah kalau suppliernya dilihat, ya, tiap supplier pada B2B itu, ya, dinilai hasil akhirnya. Apakah selama setahun ini, ya, dia memberikan saya, perusahaan saya juga pekerjaan yang baik, ya, dia kirim barang tepat waktu, harganya mungkin ya lumayan, Mbak, ya, kompetitif. Bagaimana service attitude-nya, kalau saya perlu dia datang. Itu harus kita review juga pada B2B. Ya. Nah ini adalah relationship marketing, important. Jadi pada B2B tidak mungkin hanya sekali pukul terus kabur. Ya, tidak bisa, karena harus jangka panjang. Ya, namanya relationship marketing. Ya, artinya harus long term win-win. Ini adalah relationship marketing. Takes a long term view. Tidak bisa seperti belanja di Blok M, ya, atau di Senen, ya, sekali orang datang kita pukul aja sekaligus supaya kita dapat profit tinggi, atau kita akal-akalin barang KW kita bilang ori sehingga pelanggan kita kecewa. Nah pada B2B tidak boleh, ya, kita harus hati-hati perlakukan, artinya supplier kita, pembeli kita, dan juga kita sendiri. Kenapa? Karena pada B2B kita nanti akan tidak boleh menciptakan musuh, melainkan semacam hubungan yang baik. Ya, nah, karena pada di toko-toko ya bahasa bodo amat. Saya pernah diakal-akalin di Semarang, ya, beli apel di pasar Yaik, murah sekali nih. Saya kaget, wah pasti diakalin. 1 kilo aja dah, saya bilang, kepala udah beli. Kalau nggak jadi beli berantem kan. Ya, saya bilang 1 kilo aja. Terus saya jalan ke dalam, ada toko buah juga. Nah, sama si Cici bisa tolong timbangan. Beli di depannya kok ya. Iya, dia ketawa, dia tahu. Timbang coba ada 600 gram, padahal bisa 1000 gram 1 kilo. Itu terjadi. Di Bali juga begitu juga. Itu tidak boleh. Ya, artinya tidak boleh sekali pukul, tapi harus relationship marketing pada B2B. Ya, karena kita harus juga menjaga buyer kita. Kalau buyer kita sukses, nah, tiap kali kita bisa membeli dengan baik. Nah ini beberapa market environment. Ya, ada yang emerging seperti Indonesia emerging, ada new growth market sekarang sudah jarang. Ada yang sudah mature, Eropa, Amerika, Jepang itu sudah mature. Ya, yang pertumbuhannya, ya, artinya sudah susah tumbuh besar, paling-paling 2%, karena mereka sudah apa aja sudah ada. Infrastruktur apa sudah punya, jalan sudah bagus, ya, pembangkit tenaga listrik punya, lapangan terbang sudah punya, pelabuhan laut sudah punya. Jadi mau apa lagi? Ya, ada new growth dari tidak punya membangun. New growth biasanya tumbuhnya besar dulu-dulu. Ya 8% karena mereka harus bangun infrastruktur. Jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik harus dibangun dulu. Ada lagi emerging. Nah, emerging ini artinya harus tumbuh dengan plus 7%. 7% ke atas GDP baru emerge. Kalau tidak sebesar ya sebanyak asal dia baru saja. Ya, ini beberapa market. Sekarang sudah jarang. Sekarang semua market sebenarnya sudah, artinya sudah tahu. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada mau yang bertanya. Kalau tidak kita coba teruskan. Ya, kita lihat nanti slide berikutnya. Kalau ada silakan.
Ya, kalau nggak ada kita tersen. Juga kita akan bahas, tolong di besarin slide kecil banget ya apa itu. Nggak bisa ya. Ya, kita lihat sekarang chapter 8, ya, local marketing, the mature market. Nah, ini gitu. Mature market itu artinya market yang sudah mature. Seperti negara-negara Amerika, Eropa Barat lah, Uni Eropa, Jepang, juga Australia, New Zealand. Itu market yang sudah mature. Mereka memiliki situasi pemasaran yang sangat khas. Yang beda dengan market yang tidak mature seperti emerging. Ya, nah kita lihat sebentar apa misalnya ini mature market. Indonesia bukan masuk mature market. Ya, Indonesia masuk market yang artinya sedang berkembang. Katakanlah emerging market. Ya. Nah, kita lihat pada market sudah mature, ya, kita lihat segmentation dan positioning. Segmentationnya ya bahwa di sini kita lihat ya, vital, penting. Nah, customer adalah extremely, ya, artinya memilih. Ya, dia di mature market itu segmentation orang-orangnya sangat memilih. Mereka punya duit, mereka negara kaya, pendapatan besar. Ya, mereka tidak mau sembarangan. Jadi produk positioning, misalnya brand image, ya, brand name, itu mereka maunya yang betul-betul bagus, ya, sudah established. Ya, karena country of origin juga sangat penting buat mereka. Kalau mereka beli mobil, kalau mereka orang Amerika, mungkin mereka cari mobil Amerika. Kalau mereka banyak duit, mau beli import, ya mereka tidak mau sembarangan. Ya, mereka beli yang top itu. Nah, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berpendapatan tinggi sekali. Ya, 60.000, 50.000 setahun. Ya, kita lihat juga produknya juga. Produk masih produk yang top. Distribution tidak ada masalah. Ya, mereka punya distribusi yang sudah ada. Di negara emerging belum tentu. Di India misalnya distribusi itu masih bisa pakai kendaraan-kendaraan lokal. Kenapa? Ya, gang-gangnya sempit-sempit. Jadi kalau ada toko di situ pesan barang, ya mobil truk nggak bisa masuk. Ya, tapi tetap harus dikirim delivery. Ya, distribusinya juga harus hati-hati. Ini kita lihat. Pricing biasanya ya sesuai dengan ya, tingkat barang yang dijual. Promotion juga begitu. Ya, mature market ini ciri-cirinya yang aneh sendiri. Ya, customer satisfaction nomor 1. Karena kompetisi itu sangat intens. Nike berebut dengan pasar dengan Adidas. Ya, Coca-Cola berebut pasar dengan Pepsi, walaupun Pepsi kalah jauh terus. Ya, kita lihat ya, Ford berebut pasar dengan Chrysler, ya, dan sebagainya. Juga di Eropa begitu. Ya, Mercedes-Benz berebut pasar dengan Porsche. Ya, kita lihat selalu. Quality, waduh, luar biasa tingginya. Ya, real satisfaction. Kadang-kadang harus ada emotional satisfaction. Ya, karena kalau kita technical satisfaction, semua hampir sama. Ya, karena semua mampu menghasilkan barang. Nah, ini salah satu pan-European marketing. Ini salah satu contoh ya, negara yang misalnya ya, sudah mature market. Ya, mulai dari Inggris sudah keluar dari Uni Eropa, tapi tetap bagus ekonominya. Terus sampai ke negara-negara yang lebih kecil. Ya, sampai ke Portugal, selatan-selatan, ya, sampai juga ke Yunani dan sebagainya. Ya, nah mereka
kadang-kadang tidak sekaya yang di Eropa Utara. Eropa Utara itu sampai ke atas. Jadi Scandinavian country, wah mahal-mahal barang-barang. Ya, ini kita lihat. Jadi adalah European marketing. Ya, suatu market yang sudah mature. Nah, kita lihat. Jadi beberapa ciri-ciri background, ya, itu dari 25 member sekarang udah lebih. Bertambah melulu. Ya, pan-European marketing. Ya, kita tidak banyak kegiatan. Ekspor juga tidak banyak ke European. Ya, kita lihat. Jarang sekali. Nah, yang lebih baik Jepang. Jepang kita punya banyak. Nah, kita lihat itu mulai dari Kyushu, ibu kotanya Fukuoka, di sini ada Nagasaki, Hiroshima yang di Batum, ya, terus kemudian ada yang kecil Shikoku, nah, terus di sini kecil Shikoku, terus Honshu, nah ini paling besar. Di Pulau Honshu itu ada Tokyo, Osaka, dan Fukushima yang nuklir bocor itu. Ya, dan di atasnya adalah Hokkaido. Ya, Hokkaido ini Sapporo, ibu kotanya. Jadi saya pernah kesini sampai ke sini sering sekali saya ke daerah itu, terutama Tokyo, Osaka, sampai ke Hokkaido. Semuanya adalah rata, ya, tidak ada industri yang tidak berkembang karena tiap-tiap daerah dikembangkan. Ya, ini ada juga ini sudah mature market di Jepang. Ya, tidak gampang masuk ke pasar Jepang. Ya, produknya harus the best of the best. Ya, marketing in Japan. Ya, ukurannya seperti California. Ya, tetapi penduduknya 120 juta. California enggak berapa itu. Ya, tapi kita lihat daerah sempit, banyak kan gunung berapi. Nah, inilah Jepang. Nah, ya, yang lain yang masuk, ya, mature market, ya, adalah Australia. Dan di sini juga adalah New Zealand. New Zealand. Ya, tapi juga penduduknya tidak banyak. Karena saya menjual makanan olahan buat manusia, saya tidak masuk ke Australia. Apalagi ke New Zealand. New Zealand ini penduduknya cuma sekitar 3,5 juta. Dombanya, biri-birinya ada sekitar 60 juta. Ya, ini bukan pasar buat saya. Tapi mature market. Nah, ini beberapa. Kita tidak banyak punya. Nah, ini yang paling banyak. North America terdiri dari Kanada dan Amerika Serikat. Ini mature market. Ya. Dulu mereka kerjasama dengan Meksiko. Mereka bikin NAFTA, North American Free Trade, ya, Agreement. Jadi Meksiko benar modal Amerika bikin pabrik di sepanjang perbatasan. Nah, memanfaatkan tenaga kerja orang Meksiko yang masih lemah, masih murah. Jadi barang dikirim ke Amerika dan dikirim ke Kanada, tidak perlu bayar biaya masuk. Itu adalah inti dari NAFTA. Tapi ketika misalnya masuk Donald Trump sebagai presiden baru, nah itu ngawur. Ya, karena apa? Karena mereka terus tidak suka. Ya, jadi mereka bahkan bikin apa? Bikin wall, ya, perbatasan dari mulai California sampai ke Arizona, sampai ke Texas. Ya, saya kira juga sampai ke Florida itu. Ya, Anda lihat dia bikin wall sekarang, tapi tidak terjadi. Syukur alhamdulillah, ya, Trump jatuh. Kalau enggak lebih celaka lagi. Nah, market background Kanada dan USA. Itu North America biasanya Amerika dan Eropa dan Kanada. Pasarnya hampir sama, tapi Kanada penduduknya sedikit, 20 juta. Daerahnya luas. Dulu mereka bikin North American Free Trade Agreement termasuk Meksiko. Sekarang diubah oleh Trump, berubah status. Ya, nah di sini marketing in North America. Ya, kita lihat banyak ethnic diversity terutama di Amerika. Ya, ada melting pot, ya, ada salad bowl. Nah, ada decentralization karena negara bagian yang berkuasa. Ya, di sini kita lihat local marketing regulation. Ya, marketing di daerah-daerah state negara bagian kadang-kadang beda. Nah ini, ya, ada yang namanya melting pot, semua jadi sudah menyatu. Ya, ada lagi yang salad bowl tidak bersatu tapi berkelompok-kelompok. Ada yang seperti itu. Itu di Kanada. Karena Kanada terbelah antara yang berbicara bahasa Inggris dan yang berbicara bahasa Prancis seperti di Quebec. Quebec selalu ingin melepaskan diri. Quebec berapa tahun sekali minta referendum, tapi kalah dulu. Nah, selisih suaranya kecil. Nah kecil, lain kali mereka coba lagi.
Nah, kalau Amerika lebih ke arah melting pot. Ya, walaupun sekarang juga timbul rasisme lagi, ya, antara orang-orang kulit putih dengan non putih. Nah, banyak orang-orang ASEAN, Jepang, segala, Korea, Chinese, ya, Hong Kong itu di jalan, terutama orang tua, tahu-tahu ditubrukin saja sehingga jatuh tersungkur. Itu merupakan sentimen, ya, anti ras terutama yang dari ASEAN sekarang. Karena ada masalah dengan Trump yang sedikit-sedikit bilang virus juga, Chinese virus segala macam, dia trade war dengan China itu. Akhirnya pendukungnya memukulin orang-orang keturunan Cina di Amerika. Ya. Itu suatu hal yang mengerikan. Market segmentation itu harus tinggi. Ya, karena di situ semuanya mature. Ya. Yang submarketnya adalah Hispanic, American, dan sekarang ini Asian. Tapi nomor satu kulit putih, ya, North American, MSPP-nya. Nah, seringkali ada price war, ya, same brand, kemudian different store dia bisa price war. Antara toko yang sama dengan toko yang satu, ya, walaupun menjual barang yang sama, dia bisa main potong-potong harga. Ini tidak bagus. Store A, store B, ya, intra brand competition. Starbucks juga begitu. Makanya suatu saat Starbucks pilih keluar Amerika masuk ke Eropa dan kemudian ke Australia dan ke Indonesia. Saya kira itu saja dulu karena kita mesti absen, ya, kecuali saudara-saudara punya pertanyaan, silakan saya kasih waktu 2 menit segera. Ada lagi. Nah, jangan lupa, ya, tugas paper kedua diperbaiki kalau salah. Ya, nama saya yang lengkap bisa dilihat di YouTube. Ya, nama saya bisa dilihat di YouTube dan kemudian saudara, ya, bikin lagi paper yang baru, ya, yang sudah muat nama saya yang baik. Sementara begitu dulu. Terima kasih. Ya, selamat siang, sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa baca catatan saya yang adanya di chatting. Ya, sampai ketemu lagi saudara-saudara sekalian. Thank you. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih.